Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu dosen, di sini saya akan menemukan instalasi CyberPanel dan pembuatan website WordPress yang telah saya lakukan. Pertama-tama, saya masuk terlebih dahulu pada instalasi CyberPanel. Pada persiapan server di sini, bisa dilihat, di sini saya awali dengan create VM terlebih dahulu. Adapun untuk memori, di sini saya alokasikan 2 GB, kemudian prosesor 1 soket dan 2 cores, dan ISO yang saya pakai yaitu Ubuntu Server dengan versi 24.04.3. Adapun untuk hard disk atau penyimpanan, saya alokasikan 50 GB. Selanjutnya, saya masuk ke proses instalasi CyberPanel-nya. Nah, pada proses instalasi CyberPanel ini, saya awali dengan menambahkan IP saya terlebih dahulu. Adapun untuk range IP yang saya dapat, yaitu di range 34-36. Nah, di sini saya gunakan 36. Nah, setelah saya mengganti IP saya, di sini saya lanjut dengan masuk ke sudo minus. Lalu, saya masuk ke root. Di root ini, saya jalankan perintah widget ini. Nah, perintah widget ini berfungsi untuk mengunduh script instalasi CyberPanel dari situs resminya. Nah, bisa dilihat setelah saya menjalankan perintah widget, akan tampil bahwa installer.sh-nya ini telah terinstall. Setelah perintah widget tersebut, saya lanjutkan dengan perintah chmod. Nah, perintah chmod ini berfungsi untuk memberikan izin eksekusi pada script tadi. Nah, untuk perintah terakhir yaitu installer, ini berfungsi untuk menjalankan proses instalasi CyberPanel-nya. Nah, saat ini perintah ini dijalankan, maka akan tampil beberapa pilihan. Untuk pilihan pertama, di sini saya memilih install CyberPanel dengan Open Lightspeed. Mengapa? Karena Open Lightspeed ini ringan dan juga gratis. Selanjutnya untuk pilihan kedua, di sini saya mengaktifkan seluruh layanan pendukung seperti DNS, FTP, mail server, dan caching agar server siap digunakan. Nah, untuk pilihan ketiga, untuk Remote MySQL, di sini saya pilih No. Mengapa? Karena ini memungkinkan database diinstal secara lokal pada server, sehingga pengelolaannya lebih sederhana. Untuk verifikasi layanannya, saya awali dengan mengecek terlebih dahulu apakah Open Lightspeed-nya ini aktif. Nah, saya gunakan perintah sudo systemctl status lsws. Nah, bisa dilihat di sini sudah aktif atau running. Selanjutnya, saya cek apakah MySQL-nya atau MariaDB-nya ini aktif atau database-nya. Nah, saya gunakan perintah sudo systemctl status MariaDB. Nah, bisa dilihat di sini statusnya yaitu aktif. Selanjutnya, untuk perintah sudo systemctl status PDNS-nya bisa dilihat di sini aktif juga. Dan yang terakhir yaitu mengecek apakah FTP servernya ini aktif, saya gunakan perintah sudo systemctl status pur FTP di MySQL yang bisa dilihat di sini statusnya itu juga aktif. Nah, untuk pembuatan website WordPress, di sini saya awali dengan login terlebih dahulu pada CyberPanel. Nah, di sini saya akses CyberPanel-nya menggunakan IP, kemudian port 8090. Lalu untuk username saya isi admin, kemudian password saya masukkan password acak yang diberikan saat proses instalasi selesai. Nah, setelah login, di sini bisa dilihat untuk versi CyberPanel saya yaitu versi 2.4. Untuk pembuatan website, di sini saya mulai dengan create website terlebih dahulu. Nah, di sini saya pilih package itu default, kemudian ownernya itu admin, lalu saya masukkan nama domain saya, lalu saya ketikkan email, kemudian saya masukkan PHP version. Kenapa saya memilih 8.2 di sini? Karena ini memberikan performa yang lebih cepat, keamanan yang lebih baik, serta kompatibilitas tinggi dengan WordPress dengan plugin terbaru, sehingga website dapat berjalan stabil dan siap dikembangkan ke depannya. Setelah kita meng-create website tadi, maka nama domain yang telah kita isi tadi akan tampil pada list website. Nah, bisa dilihat di sini, nama domain saya telah tampil. Tahap selanjutnya yaitu konfigurasi database. Nah, pada konfigurasi database ini saya awali dengan create database terlebih dahulu. Diawali dengan memilih nama domain kita, lalu kita masukkan nama database, nama user, kemudian password. Setelah database tersebut tercreate, maka database tersebut akan tampil pada list website. Nah, untuk membuka list website, kita awali dengan select domain kita terlebih dahulu. Maka setelah itu akan tampil semua database yang telah kita create. Nah, di sini bisa dilihat sudah tampil database yang telah saya buat. Di tahap instalasi file WordPress-nya, di sini saya awali dengan masuk terlebih dahulu pada file manager dari domain saya. Nah, di sini saya upload terlebih dahulu file WordPress-nya dalam bentuk zip. Kemudian file tersebut saya extract, lalu isi dari folder WordPress ini saya copy ke dalam public_html.
Agar website WordPress saya dapat diakses, di sini pada file host, di sini saya tambahkan nama IP kemudian nama domain saya di bagian paling bawah. Setelah nama domain saya berhasil diakses, di sini saya awali dengan konfigurasi WP config-nya terlebih dahulu. Di sini saya konfigurasi username-nya dan juga password-nya, yang dimana ini akan digunakan saat login nantinya. Untuk pengecekan keberhasilan instalasi, di sini saya awali dengan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang telah saya buat sebelumnya, dan lalu akan diarahkan pada WordPress di WP admin-nya. Lalu saya visit site, di sini maka akan tampil tampilan WordPress yang telah saya buat. Berikut ini merupakan tampilan dari WordPress saya saat domain saya diakses. Untuk tahap terakhir yaitu pemilihan tools monitoring, di sini saya memilih tools monitoring net data, yang dimana pada proses instalasinya di sini perintahnya sebagai berikut, yang dimana perintah widget di sini berfungsi untuk mengunduh script Kickstart net data dari situs resminya dan menyimpannya sementara di direktori TMP. Lalu perintah sh di sini berfungsi untuk menjalankan script tersebut untuk menginstal net datanya. Nah, bisa dilihat di sini untuk average CPU per node-nya itu di angka berikut, yang dimana ini menandakan bahwa penggunaan CPU masih sangat rendah, yang menandakan server ini tidak sedang menjalankan proses berat. Adapun untuk average use RAM per node-nya itu di angka berikut, yang menandakan bahwa pemakaian memori berada di kisaran normal dan stabil, dan masih tersedia cukup RAM untuk layanan lain. Adapun untuk total disk reads dan writes-nya itu di angka yang sangat kecil, ini menunjukkan tidak ada beban input dan output yang signifikan. Secara keseluruhan, dashboard monitoring ini menunjukkan server dalam kondisi sehat, stabil, dan berjalan normal. Adapun alasan saya memilih monitoring net data ini, karena ini membantu saya untuk memastikan layanan seperti CyberPanel dan server-server lainnya tetap optimal, serta memudahkan deteksi dini jika terjadi lonjakan beban atau gangguan sistem. Sekian demo yang dapat saya tampilkan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.